Bu Wiji. Akhirnya saya dipanggillah ke depan. Sambil membawa hasil makanan saya, ya di situ saya bilang, ya Allah, jika memang ini hari terakhir saya pasrah aja wis. Apa ini? Sambal goreng udang saus alpukat sama Sambal goreng udang. Iya, udang saus alpukat. Saus alpukat? Iya. Ini? Ya. Yang mana saus alpukatnya? Yang ininya, maaf ya, yang di tengah ini sama udang. Oh, yang di Saus- tengah. Sausnya ada Oh, alpukatnya. di sambal gorengnya ada alpukatnya, Iya. di bumbu Oh, sambal iya. gorengnya. Iya. Oke. Terus ini Sama apa? perkedel tales. Itu apa tadi yang tepungnya saya bikin kayak Garbanzo. iya. Garbanzo. Saya bikin puree. Puree. Iya, Jadi bikin puree. Kenapa nggak dimasukkan ke perkedelnya? Ada. Ada juga. oh ada juga. Iya, untuk pengikatnya. Lucu ya bener. Bikin garbanzo puree-nya gimana? Garbanzonya saya rebus sama soya milk, saya tambahin seasoning seperti itu saya. Padahal tadi mangganya kosong. Kenapa nggak pilih mangga? Sama sambal goreng rasanya masuk Iya. ya? Tadi pertama nggak kepikiran bikin ini. Garbanzo flour-nya di perkedelnya di mana ya? Dicampur sama adonannya setelah Dicampur sama si talas. iya, kan talasnya udah dibenyak-benyak itu. Terus untuk ngikat aja, Talasnya kan udah padat. tadi agak melenyek saya. Tadi. Yang ini apa? Oh, itu tadi itunya, tepungnya yang saya bikin puree. Tepungnya sama soy milk. Soy Tapi milk. oh kamu bukan ngambil chickpea lagi berarti ya? Bukan. Ada tambahan tepung apa selain dia? Nggak ada. Semuanya pure Iya, dari pure. garbanzo. Iya. Satu kata untuk hidangan ini, jujur ini seret. Perkedelnya terlalu padat karena dicampur dengan garbanzo flour, belum lagi dengan talas. Jadi perkedelnya sendiri agak pekat nih menurut saya nih. Agak crispy di luar, terus dipotong pakai sendok atau garpu, dia benyek dalamnya gitu. Kayak kentang, it's not like that. Itu bukan garbanzo puree, Bu Wiji. Itu udah kondimen lain. Bukan Ngeset tadi. Iya, sudah ngeset sekali ya. Mungkin garbanzo puding gini namanya. Si sambal goreng udangnya itu masih enak. Komponen dua ini nih yang sangat mengganggu. Ya, Bu Wiji, saya setuju dengan Chef Juna. Ini sambal gorengnya enak. Tapi talas itu sebetulnya kalau Bu Wiji mau campur tepungnya ke dalam situ, kan ada soya milk-nya itu. Oh, tadi nggak tak campur soya milk. Ya harusnya campur aja sedikit supaya tidak terlampau keras jadinya. Karena dia mengikatnya kan tebal ya, kuat gitu ya si garbanzonya itu ya, si tepungnya itu ya. Yes. Yes. Tapi cita rasanya bisa kemakan, keseimbangannya, seasoning sambal gorengnya juga bagus. Makasih, Chef. Oke, Bu Wiji, saya akan lebih blunt. Ya, untuk saya sebenarnya seluruh konsep hidangan ini tuh udah cukup masuk ke kategori gagal total kalau buat saya. Memang masih bisa dimakan, tapi konsepnya itu bingung mau kemana. Bahkan 3 bahan yang dipakai itu adalah 3 bahan yang mengganggu di hidangan ini. Jadi bener-bener terasa kayak ini hidangan yang Bu Wiji bingung. Emang beneran bingung mau Iya, bikin bener. apa. Jadi kayak punya ide, ada makanan dan bahan-bahan itu dipaksa masuk di situ. Tapi tidak meng-highlight kualitas dari garbanzo flour, tidak meng-highlight flavor dari soy milk, dan tidak meng-highlight avocado juga. Chef Renata ini tahu aja pikiran saya, bisa baca pikiran saya ya Chef. Waduh, peramal ini bisa tahu hidangan saya benar-benar gagal total secara yang memang saya nggak tahu mau masak apa. Wah, aku kalau jadi Bude Wiji juga bingung bikin apa, Chef. Kasihan Bude. Kurang solid idenya dari awal. Setuju kan? Setuju, Chef. Kurang kompetisi gitu ya. Iya, Bang Bu Wiji juga setuju. Iya, setuju, saya. Dia juga bikin ini, dia bingung kali ini apaan sih yang saya buat. Pasti gitu kan rasanya. Iya, betul. Oke. Makasih, Chef. Thank you, Bu Wiji. Mendengar kritik dari ketiga juri, saya nggak ada rasa yang gimana-gimana, karena memang yang sudah tadi saya katakan,
dari awal saya nggak tahu harus mengolah apa, dijadikan apa, dan hasilnya seperti apa kan saya terima ya. Jadi ya saya legowo. Hafid, Di hidangan yang ku buat kali ini aku cukup merasa pede. Karena aku sudah coba semua rasanya dan itu bagi aku enak. oh Hafid lagi suka bikin dessert ya? Kebetulan kenanya bahannya itu cocok untuk dessert sepertinya. Bakuit. Bakuit. Bakuitnya Bisa bikin galet savory. itu dibikin crepes. Ya, crepes chef. Pineapple cream di dalamnya, terus pakai toffee sauce. Jadi ini adalah, Itu dessert chef. Jadi kebetulan tadi saya dapat buckwheat. iya saya tahu dessert, almond tapi apa ini? Dadar gulung chef. Dadar gulung. dadar Ya, gulung. Dadar Oke. gulung with pineapple cream. Oke. Berarti bakuitnya untuk si Si skin, skinnya. Ya. Pineapple untuk isiannya. isiannya. Ini apa ya, Oke. Buning? Ya hampir sama chef, cuman aku lebih strong yang di luar itu. Aku tambahin pineapple jam. Jadi pineapple cream juga. Terus ini apa? Itu just fried pineapple sesame. Gulungnya berapa lapis? Besar sih chef. Tiga putar chef. Krimnya kamu spread gini atau Enggak, di chef. tengah aja? Di tengah aja. Iya, makanya dia bergerak kayaknya kalau dipotong. Oke, Hafid. Ini enak. Saya masih suka sama adonan kulitnya itu. Pineapple dessert dengan karamel nyambung. It's good. Di sini hanya sedikit kurang gigitan. Misal, kamu bisa taruh pineapple yang sudah kamu grill atau kamu pensir caramelize aja di dalam crepe kamu. Jadi kamu ada pineapple sama ada pineapple cream. Jadi ketika dimakan tuh ada perbedaan gigitan, nggak cuma krim doang. Kamu bisa taruh spices misalnya, mau cinnamon ke, mau nutmeg, supaya lebih kompleks saja rasanya. Oh ya, satu lagi, sesaminya ganggu. Ganggu chef. Ganggu. Kamu naruh mungkin biar cantik aja kan, pengen dapetin color ada hitam putih, tapi pada Rasanya faktanya bisa. itu kemakan, nggak nyambung. Almond milk masuk ke skin. Skin chef. Oke. I love the skin. Skinnya ini sheetnya bagus. Tetapi kamu ngegulungnya terlalu banyak. Yes. Dan dia renggang. Antara lipatan satu, gulungan satu ke gulungan dua itu masih ada rongga banget. Oh iya. chef. Banget, rongganya benar kelihatan. Makanya saya langsung tanya sama kamu, ini berapa lapis? 3 berongga, kamu potong, kamu lihat ke sini kelihatan ya, Bolong. lepas-lepas. Ya, chef. Jadi masalah kerapihan. Bener, Chef. Aku juga dapat belajar dari ini dan aku tersadarkan. Seharusnya dengan adonan dadar gulungku yang besar itu, aku semestinya men-spread dulu dengan saus nanasnya. Setelah itu baru digulung biar dia nempel. Kesalahanku ada di sana. Pineapple cream untuk yang di dalam filling juga bagus, tapi udah itu aja. Selebihnya menurut saya agak mengganggu. Toffee can do and cannot. Maksudnya oke, tapi untuk sebanyak itu not good. Oke? Thank you chef. Hafid, Ya, chef. hidangannya cantik tampilnya. Saya suka, enak. Untuk crepe-nya bagus. Tapi saya tadi bilang kamu ini dioles atau hanya di ujung aja terus kamu lihat, terus kamu gulung. Sebetulnya kamu bisa oles sedikit untuk dia tidak bergerak ya. Tapi ujungnya kamu kasih krim pineapple itu sedikit banyak. Karamelnya memang kalau dikasih garam sedikit enak. Tapi paduannya saya suka. Oke chef. Ya, oke. Terima kasih Hafid. Sheetnya Chef. bagus loh. Sheetnya Ya. bagus. Nice buckwheat. Wah, ternyata dessert itu butuh garam juga ya, walaupun sedikit ya. Oke, Chef, nanti kalau aku buat dessert, aku kasih garam sedikit. Ini percaturan yang pinter ya sama Beli Hafid. Beli Hafid itu membuat dadar gulung tapi dia elevate dengan sentuhan khas Hafidnya sendiri. Dan kayaknya strategi ini pay off. Saya suka strategi ini. Aman tapi enak. Ya, selanjutnya adalah Desi. Aku dipanggil maju ke depan membawakan hidangan aku. Semoga juri suka ya. Oke.
Jadi buat salak tart. Betul, Chef. Jadi itu. Jadi. Waktu saya visit sampai akhir tidak ada perubahan. So far tidak ada perubahan sih, Chef. Sama cashew ice cream. Iya, cashew ice cream. Almond powdernya saya jadikan base untuk pate suprenya itu. Sama ada almond cream juga. Terus setelah itu salaknya saya caramelize sebentar. Jadi si tart dengan almond creamnya di bake dulu, diangkat, lalu si caramelize salaknya ditaruh on top, di bake sebentar. Setelah itu baru saya taburi dengan cashew nut sedikit supaya ada acidity-nya. Terus untuk cashew milknya saya bikin ke ice cream. Untuk base ice creamnya bikin dari cream anglais. Terus ada 1:1 cashew milk dengan cream. Lalu saya tempering, masukin ke mesin ice cream, lalu masukin cashew nut yang saya chop kasar. Salaknya kamu apain sebelum? Salaknya saya slice dulu, tapi nggak tipis, Chef. Lalu saya caramelize. Es krim kamu pakai Ice gula creamnya atau pakai kuning telur, gula, saya aduk dulu. Terus saya tempering dengan cashew milk sama krim. Kasih sedikit maizena juga, sekitar 5 gram. That's all. Jadi almond flour for the tart shell. Iya, for the tart shell sama almond cream juga, Chef, untuk filling dalamnya itu. Bake berapa tart? Tadinya mau bake 3, Chef. Cuman karena blast freezernya suhunya lagi drop, jadi saya cuma bisa bikin 1 yang kecil. Ada bantuan tepung apa lagi selain? Almond powder sama all purpose. 80 gramnya all purpose, 30 gramnya almond powder. Jadi masak salaknya dengan brown sugar? Dengan caster sugar saya caramel dulu, masukin krim, baru si salaknya. That's what I'm worried about. Dari pertama lihat tadi. Ya Desi, salaknya tuh enak sekali kamu bikin seperti itu ya. Untuk salaknya ya, jadi dipadu dengan karamel. Kemudian tartnya itu juga bagus, renyah. Thank you, Chef. Terus kemudian dipadukan lagi dengan salak itu, saya lebih suka ini daripada apel. Oh, thank you, Chef. Iya. Wah, thank you ya Chef Rudy. Udah bilang Chef Rudy lebih suka ini daripada apel. Next time aku bikinin sekebun buat Chef Rudy. After taste-nya, itu wangi salaknya masih keluar. Es krimnya bagus, cita rasanya juga keluar ya dari cashew milk-nya. Dan tidak mengganggu ya, biasanya saya kalau kena cashew sedikit tuh agak lidah saya terganggu. Terus kemudian wanginya dan tingkat setnya tuh bagus. Thank you, Chef. Ya. Desi, it's a really good tart. Saya suka. Thank you, Chef. Saya suka kamu mengolah salaknya di sini. Memang benar cita rasa salaknya itu nggak hilang. Jadi ketika dimakan itu aromanya masih ada. Teksturnya juga bagus. Kamu motong-motongnya tidak terlalu kecil, jadi masih ada gigitan salaknya itu. Super nice. Thank you, Chef. Di sini mungkin lebih ke komposisi aja. Almond cream kamu masih bisa tipisin lagi, sedangkan salaknya kamu banyakin lagi. Karena emang judulnya udah salak tart kan, seperti fruit tart, seperti apple pie dan lain-lain. Bagian atasnya itu kalau kamu bisa si potongan salaknya ada banyak, kamu terusin semuanya caramelize, jadi benar-benar lebih meng-highlight si salak. That would be very nice. Thank you, Chef Renata. Oke, tadi saya lihat kamu masak salaknya ya. Itu saya lihat masih dipanci. Komposisi si salaknya dengan karamelnya atau yang liquidnya itu masih jauh. Jadi seharusnya salaknya lebih banyak. Jadi si karamelnya hanya membaluri saja tipis-tipis. Ya, sehingga pada saat kamu taruh di atas, itu masih bagus. Dan crunchy salaknya juga dapat banyak gigitannya. Dan ada rasa manis dari si karamel. Ya, ini the caramel way too much dibanding jumlah salaknya. Tapi tart shell is really good, nicely baked. Ice cream juga well executed. Okay? Thank you. Thank you, Desi.